word from a friend of a friend. That dick was a 10 out of 10. Yeah. Oh, whoa, whoa. Baby, I need to know. Oke teman-teman semua, kami mahasiswa Unpri dari Fakultas Ekonomi dari Kejuruan Manajemen Keuangan Pagi C. Di sini kami ada 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Cintin Baru Purba dengan NIM 203304020181. Yang kedua ada Agung Hartawan dengan NIM 203304020219. Yang ketiga ada Priska Boru Tarigan dengan NIM 203304020179. Yang terakhir ada Aris Febrianta Surbakti dengan NIM 203304020190. Di sini kami akan menjalankan tugas kami dari Matkul Kewirausahaan tentang penyusunan rencana bisnis dan legalitas dalam kewirausahaan. Di sini kami membagi menjadi 2 topik. Topik yang pertama ada perencanaan bisnis, topik yang dibawakan oleh saya sendiri dan Priska Tarigan. Yang kedua topik legalitas, di mana dibawakan oleh Agung Hartawan dan Aris Febrianta Surbakti. Perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis atau business plan adalah pernyataan tertulis yang dapat menggambarkan bisnis, produk atau layanan Anda di masa depan. Rencana bisnis ini biasanya dibuat oleh pebisnis pada proses awal bisnis, dimulainya bisnis, atau juga dapat dibuat ketika bisnis sudah berjalan yang bertujuan untuk mengubah strategi bisnis di kemudian hari. Manfaat rencana bisnis, yang pertama untuk mengawali sebuah bisnis atau usaha. Yang kedua ada agar membuat bisnis lebih fokus dan terarah. Yang ketiga untuk mencari sumber dana. Yang keempat memprediksi masa depan bisnis tersebut. Yang kelima untuk menaikkan levelnya bisnis. Selanjutnya ada tujuan rencana bisnis. Yang pertama, tujuan rencana bisnis yakni adalah meyakinkan investor tentang usaha yang kita kelola akan menjadi lebih maju dan lebih baik atau lebih menguntungkan. Yang kedua, untuk mendapatkan modal dari para investor yang akan memodali usaha tersebut. Yang ketiga, mendatangkan rekan bisnis yang dapat diajak bekerja sama dengan bisnis kita. Yang keempat, memfokuskan tujuan untuk memajukan bisnis menjadi lebih baik. Yang kelima, menentukan perkembangan usaha. Yang keenam, memperkecil kerugian dan risiko yang akan timbul di kemudian hari. Aspek perencanaan bisnis dibagi menjadi 5. Yang pertama aspek pemasaran, yang kedua aspek produksi, yang ketiga aspek organisasi dan manajemen, yang keempat ada aspek pengendalian dampak lingkungan, yang kelima ada aspek keuangan atau modal. Aspek ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi berjalannya business plan. Format rencana bisnis. Format rencana bisnis yang pertama ada ide bisnis. Pada awal perencanaan bisnis, kita harus menentukan bisnis apa yang akan kita jalankan. Yang kedua ada alasan yang melandasi pemilihan bisnis. Alasan yang membuat kita memilih bisnis ini seperti kita mengetahui keahliannya, visi dan misinya, menemukan peluangnya, memiliki prospek masa depan di bisnis tersebut. Yang ketiga, apa yang akan dijual atau dipasarkan. Di situ menerangkan produk apa yang akan kita jual, dan produk itu seperti apa. Misalnya produknya itu seperti barang atau jasa yang akan kita jual. Terus yang keempat ada apa kebutuhan dari jenis usaha yang dipilih. Di situ kita harus mempertimbangkan secara matang apa saja kebutuhan yang akan digunakan dalam usaha tersebut dan jumlah kebutuhan dan perkiraan harganya. Dan yang kelima, rencana lokasi yang dipilih. Membuat perencanaan lokasi yang akan dipilih berikut dengan keunggulan dari lokasi tersebut. Yang keenam, berapa tenaga kerja yang dibutuhkan. Membuat perencanaan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk setiap kriteria yang diinginkan. Setelah itu, pengusaha harus membuat standar gaji di tiap-tiap pekerja. Yang ketujuh, siapa pesaing terdekat. Amati siapa pesaing kita dan menganalisis keunggulan dan kekurangan dari pesaing tersebut. Kemudian kita membuat perencanaan langkah yang dapat kita lakukan agar bisnis kita dapat berjalan dengan baik. Yang kedelapan, strategi pemasaran yang akan dilakukan. Strategi pemasaran itu ada 4. Yang pertama strategi tempat, strategi produk, strategi promosi, dan strategi harga. Yang kesembilan, perkiraan modal usaha. Membuat perkiraan
kebutuhan modal usaha, beberapa modal seperti modal investasi dan modal kerjanya buat secara terperinci maupun detail. Yang ke-10, perkiraan perhitungan keuntungan usaha. Di situ kita tentukan mulai dari harga pokok penjualan, penentuan harga jual, perkiraan laba kotor, dan perkiraan laba bersih. Yang ke-11, alokasi laba usaha. Alokasi laba akan berbeda setiap bulannya karena itu tergantung pada pendapatan bisnis setiap bulannya. Tahap penyusunan rencana bisnis. Yang pertama, kenali bisnis yang Anda jalankan. Langkah pertama sebelum membuat sebuah bisnis adalah mengenali bisnis tersebut. Kita perlu benar-benar memahami bagaimana bisnis tersebut berjalan, dalam bidang apa bisnis tersebut berjalan, dan apa jenis dari bisnis tersebut. Kita juga perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan dari bisnis tersebut. Yang kedua, membuat visi dan misi. Visi dan misi sangatlah penting dalam menjalankan sebuah organisasi, apalagi dalam organisasi bisnis maupun organisasi lainnya. Oleh karena itu, agar bisnis kita berjalan dengan baik, kita harus membuat visi dan misi dalam bisnis tersebut. Visi dari tujuan jangka panjang dari bisnis yang akan kita jalani dan harus kita capai. Sedangkan misi merupakan tujuan jangka pendek yang harus dilalui perusahaan untuk mencapai sebuah visi. Yang ketiga, memiliki sikap teliti. Dalam sebuah bisnis, seorang pengusaha harus memiliki sikap teliti karena sikap teliti harus dimiliki oleh pengusaha. Sebab dalam menjalankan sebuah bisnis itu, pengusaha harus memiliki sikap teliti itu supaya usaha yang dijalankan dia itu dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, deskripsikan bisnis Anda. Hal yang harus kita tulis dalam tahap membuat bisnis adalah deskripsi mengenai bisnis kita. Buat deskripsi kita dengan jelas dan singkat. Misalnya, bidang usaha apa yang akan kita jalankan, jenis barang atau jasa apa yang akan kita jual. Lalu, kita harus menulis juga mengenai potensi dari bisnis tersebut di waktu sekarang maupun di waktu yang akan mendatang. Yang kelima, lakukan analisa pasar dan pesaing. Tahapan membuat bisnis selanjutnya adalah menganalisa pasar, melakukan analisis sebelum membuka bisnis itu sangatlah penting. Kita harus tahu seperti apa pasar itu, apakah cocok dengan bisnis kita atau tidak. Yang keenam, desain, pengembangan, operasional, dan manajemen. Dalam tahapan membuat bisnis, kita harus memperhatikan desain, pengembangan, operasional, dan manajemen. Kita harus membuat desain bisnis yang akan kita jalankan dan bagaimana kita mengembangkan desain tersebut. Misalnya, desain itu berupa perencanaan bisnis yang akan kita lakukan. Dari pengembangan, kita juga membuat anggaran yang dibutuhkan bisnis kita. Tidak hanya desain dan pengembangan, melainkan kita harus membuat operasional dan manajemen, bagaimana nanti masalah pembagian tugas manajemen, prosedur penugasan, anggaran pengeluaran, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh ada anggaran dan pembiayaan. Masalah anggaran dan pembiayaan itu sangat penting untuk sebuah bisnis yang akan kita jalankan. Karena tidak adanya anggaran dan pembiayaan, maka sebuah bisnis itu tidak akan dapat berjalan dengan baik. Oke, legalitas usaha. Legalitas usaha akan dibawakan oleh Agung Hartawan dan Legalitas usaha. Legalitas usaha adalah jati diri yang mengenalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi syarat operasional perusahaan. Setelah memenuhi syarat tersebut, maka perusahaan dinyatakan mempunyai bukti legalitas usahanya resmi berjalan. Oke, lanjut. Setelah mengikuti prosedur-prosedur, ini adalah cara memperoleh legalitas perusahaan. Yang pertama ada nama perusahaan. Nama perusahaan adalah pembeda bisnis atau perusahaan yang kita jalankan dengan perusahaan lain. Kemudian yang kedua adalah merek perusahaan. Merek ini bisa berupa angka, huruf, logo, simbol, atau kombinasi dari semuanya. Yang kemudian adalah akta pendirian. Akta pendirian ini adalah surat yang ditandatangani notaris yang berisi tentang anggaran dasar perusahaan dan alasan perusahaan itu berdiri secara hukum. Kemudian surat izin tempat usaha. Surat izin tempat usaha baik yang perusahaan itu
menyediakan tempat berdirinya sendiri, baik yang disediakan oleh pemerintah harus ditandatangani sah secara hukum. Peraturan-peraturan surat izin tempat usaha ini setiap daerah berbeda-beda, tapi syarat-syaratnya tetap sama. Kemudian tanda daftar perusahaan atau TDB. Tanda daftar perusahaan ini, bisnis atau perusahaan yang kita dirikan harus didaftarkan di Disperindak atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian disitulah profil-profil perusahaan kita dan resmi secara legal perusahaan kita terdata. Kemudian yang terakhir surat izin usaha perdagangan atau disingkat SIUP. Surat izin usaha perdagangan ini merupakan dokumen yang sangat resmi yang membagi bisnis menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Lanjut. Dokumen legalitas perusahaan. Berikut adalah 5 dokumen untuk legalitas perusahaan. Yang pertama, akta pendirian perusahaan, itu sudah wajib. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP ini nanti digunakan setelah perusahaan meraup keuntungan di kuadran pertama untuk membayar pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Kemudian yang keempat, surat izin tempat usaha atau SITU. Dan yang kelima, tanda daftar perusahaan. Lanjut. Berikutnya adalah manfaat memiliki legalitas perusahaan. 1. Sebagai sarana perlindungan hukum. 2. Sebagai syarat kegiatan yang sifatnya untuk perkembangan usaha. 3. Sebagai sarana pengembangan usaha ke level internasional. Selanjutnya, 4. Ketentuan mengikuti tender dan lelang. 5. Sebagai sarana promosi dan meningkatkan kredibilitas usaha. Wajib daftar perusahaan. Wajib daftar perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan menerangkan bahwa tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian perusahaan. Oke, teman-teman semua, di sini kami telah selesai mempresentasikan tentang perencanaan bisnis dan legalitas usaha. Kami mengucapkan terima kasih. Jika ada salah kata ataupun kurang kami dalam menjalankan presentasi kami mohon maaf. Baik. Oke.